Selamat pagi anak-anak peserta MPLS dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kami dari KPU Kabupaten Klungkung akan menyampaikan sosialisasi tentang kepemiluan. Kami harapkan adik-adik bisa perhatian sejenak karena apa yang kami akan sampaikan sangat penting sekali bagi adik-adik sebagai pengetahuan dasar untuk nanti akan melaksanakan pemilu yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Sekiranya adik-adik akan menjadi pemilih pemula. Untuk itu kesempatan saat ini yang baik sekali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita perhatian sejenak untuk menyimak apa materi yang kami akan sampaikan. Kita akan mulai. Sosialisasi pemilu pemilih pemula. Kami harapkan adik-adik paham tentang pemilu itu sendiri. Jadi dasar hukum nanti yang akan kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun tahun 2017. Untuk itu yang menjadi dasar hukum apa yang kita akan bahas. Nah, kemudian mari kita mengenal pemilu. Pemilu yang kita selenggarakan harus kita mengerti dulu sebelum kita menjadi pemilih yang baik, pemilih yang cerdas. Mari kita pahami dulu tentang pemilu itu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dalam pemilu ini akan memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPD, memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, di sana pemilu adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPD, memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, di sana mohon perhatiannya adik-adik, sehingga apa yang kita nanti laksanakan dalam pemilu itu, dalam pemilihan, jadi tahu apa sih yang akan dipilih itu. Nah, itu. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu tentang apa yang akan kita pilih, pasti kita akan memudahkan kita untuk melaksanakannya di dalam pemilu. Nah, kemudian apa manfaat pemilu itu? Tadi sudah kami sampaikan, kita mau pemilu itu kita akan memilih. Nah, apa yang akan dipilih seperti tadi, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPD, memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, sekarang apa manfaat pemilu itu? Manfaat pemilu itu yang pertama, yaitu yang pertama sekali, adik-adik sebagai pemilih merupakan suatu pengalaman yang baru dalam melaksanakan pemilihan itu. Nah, di sini dikatakan adik-adik karena pemilih baru, dalam pemilu itu dikatakan pemilih pemula. Jadi pemula, pertama kali kita melakukan pemilihan. Nah, kemudian manfaat lain ada melatih untuk bersosialisasi. Bersosialisasi antar teman, bersosialisasi antar kelompok, golongan. Nah, di sini merupakan suatu bersosialisasi tentang hak-hak kita dalam melaksanakan sebagai warga negara itu sendiri. Nah, kemudian lebih lanjut ada pembelajaran di sini. Belajar bertanggung jawab untuk menggunakan hak pilih kita sendiri. Jadi adik-adik dalam memilih itu adalah merupakan tanggung jawab kepada negara
dalam memilih. Jadi haknya itu disampaikan di dalam pemilihan itu untuk menyampaikan hak politik secara pribadi untuk negara dan bangsa itu sendiri. Kemudian dalam hak itu adik-adik melaksanakan, dituangkan untuk pemerintahan selama kurun waktu pemilu itu adalah 5 tahun sekali. Nah, itulah penting atau manfaatnya pemilu. Nah, kemudian pemilu ada satu sejarah yang perlu kita sampaikan sebelumnya. Pemilu itu mempunyai sejarah, yaitu pemilu yang pertama kali dilaksanakan adalah pada tahun 1955. Nah, kita melaksanakan pemilu itu sudah 12 kali yang sudah lewat, yaitu dari tahun 1955, kemudian 1971, 1977, kemudian 1982, kemudian lanjut 1987, kemudian 92, kemudian 97, lanjut 1999, kemudian 2004, 2009, 2014, 2019. Sehingga pada tahun 2024 nanti adalah pemilihan umum serentak untuk ke-13 kalinya. Nah, di sini adik-adik merupakan suatu kesempatan yang istimewa sekali. Adik-adik mendapatkan suatu pengalaman untuk memilih pada saat pemilu serentak di tahun 2024. Nah, kemudian ada bagaimana syaratnya menjadi pemilih. Nah, itu. Jadi adik-adik kalau sudah memahami tentang bagaimana pemilu, kemudian apa tujuan pemilu, sekarang gilirannya adik-adik lebih lengkap lagi bagaimana syarat menjadi pemilih. Nah, sudah tentu dalam aturannya dalam pemilu di Indonesia memiliki satu syarat-syarat untuk melaksanakan sebagai pemilih. Yang pertama, genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian sudah pernah kawin atau nikah. Nah, di sini dimaksudkan apabila ada adik-adik yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah. Nah, di sana dihargai bahwa adik-adik sudah atau yang sudah pernah menikah itu diberikan kepercayaan sudah mampu untuk bertanggung jawab. Itu artinya yang sudah menikah. Nah, kemudian syarat yang kedua, tidak sedang terganggu jiwa ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter. Yang ketiga, syaratnya tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat yang keempat, berdomisili di mana di daerah pemilihannya yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Yang kelima, ada syarat ini syarat khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pasal 200 tentang TNI Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi syarat yang kelima, tidak sedang menjadi anggota TNI Polri. Nah, kemudian di sini ada cara berpartisipasi dalam pemilu. Adik-adik untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang pertama tidak golput. Nah, artinya tidak golput itu saya jelaskan sedikit tentang golput. Golput adalah atau singkatan dari golongan putih atau tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi ini ceritanya golput ini terjadi pada tahun pemilu yang tahun 1971, yaitu pemilu yang pertama kali dilakukan oleh pada zaman Orde Baru. Di sana ada satu kegiatan ketidakpercayaan kepada calon yang ditawarkan pada saat pemilu itu, sehingga pemilih tidak percaya dan tidak melakukan pemilihan. Tetapi harapan saya
sebagai penyelenggara pemilu di KPU berharap adik-adik tidak golput atau harus menggunakan hak pilihnya untuk pemilu itu sendiri, itu golput. Nah, kemudian lebih lanjut, memilih sesuai hati nurani. Nah, pada saat adik-adik nanti memilih, gunakanlah hati nurani itu sendiri. Jangan sampai menggunakan hak pilih itu atas dasar desakan atau perintah dari orang lain. Nah, itu tidak bagus. Apalagi diberikan atau dijanjikan sesuatu oleh orang lain untuk memilih. Nah, itu maksudnya. Jadi, betul-betul adik-adik menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani itu sendiri. Nah, kemudian tidak melakukan money politik. Nah, pada saat ini memilih, adik-adik kadang-kadang seperti banyak orang mengatakan ada serangan pajar, ada pemberian uang, sekian, pilih saya, nanti akan saya berikan uang. Nah, itu iming-iming. Nah, kemudian menggunakan hak suara dengan baik. Pada saat adik-adik datang ke TPS, diberikan surat suara, lakukan pencoblosan dengan baik, posisikan coblosan itu supaya coblosan itu sah. Nah, nanti lebih lanjut kalau ada waktu kita akan berikan bagaimana teknis untuk pencoblosan. Nah, di sini karena waktu yang singkat dalam bentuk video tutorial ini, kami berharap adik-adik bisa mengambil poin-poin yang kami akan sampaikan. Nah, seperti tadi, apabila adik-adik ada menerima uang atau istilahnya ada iming-iming apa yang dalam kurun waktu ada iming-iming money politik yang disebut. Nah, di sini ada ketentuan khusus yang sudah disampaikan oleh undang-undang, yaitu pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 berbunyi, barang siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan atau pemilihan umum, menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya dia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun. Dipidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Nah, itu sesuai dengan undang-undang. Nah, itulah makanya kami sampaikan di sini poin-poinnya sehingga adik-adik dapat memahami bagaimana menjadi pemilih yang baik atau pemilih cerdas. Bagaimana syarat-syaratnya menjadi pemilih. Nah, kemudian tadi sudah menjadi syarat pemilih. Kemudian sekarang saya sampaikan di mana melakukan pemilihan itu. Nah, pemilihan berlangsung atau pemungutan suara berlangsung pada TPS atau tempat pemungutan suara yang kita biasa lakukan, apakah itu di Balai Banjar, apakah itu di tempat atau sekolah yang kita pinjam sebagai tempat pemungutan suara yang kita sudah data, yang sudah kita tempatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, sekian penyampaian materi ini, semoga adik-adik dapat memahami dulu tentang bagaimana manfaat pemilu itu sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan adik-adik bisa paham apa yang saya sampaikan, ada bayangan paling tidak. Nah, di sini kami harapkan adik-adik, karena adik-adik yang adalah generasi muda, generasi yang terpelajar, cerdaslah melakukan hak untuk dalam pemilu itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik, semoga kita dalam sehat semua. Pada tahun 2024 nanti kita bisa memilih bersama-sama untuk menentukan pemilihan atau untuk menentukan pemerintahan 5 tahun ke depan. Terima kasih, semoga kita dalam keadaan sehat. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih. Benar, kepanjangan.